Sekarang ini kan lagi ada penerapan lockdown akibat dari COVID-19 nih. Apa sih yang kamu ketahui tentang COVID-19? Saya kurang tahu sih mbak tentang COVID-19. Yang pasti COVID-19 itu ya apa kayak nama lainnya tuh seperti virus corona yang bisa tular dengan siapa manusia. Terus penularan itu tuh ternyata nggak sejak nggak apa namanya nggak bisa kayak secara orang lagi tuh, jadi kayak batin bisa pokoknya dalam pernyataan sekali sekejap bisa gitu. Kan yang saya ketahui infonya itu dia tuh berasal dari pasar Cina yang menyajikan kelelawar itu sebagai makan pokok. Oke, berarti pemahaman kamu mengenai COVID-19 ini udah cukup ya. Oke, terus bagaimana cara kamu untuk mengantisipasi agar terhindar dari COVID-19 ini? Yang pastinya sih cuci tangan selalu sih mbak. Iya bener banget tuh, cuci tangan. Selain itu kita juga bisa tuh membersihkan lingkungan sekitar ya kan, kayak membersihkan pekarangan rumah, terus mengelap debu-debu yang ada di tempat-tempat yang jarang kita bersihkan gitu. Terus kayak kamu nih, kayak Kak Asmi kalau misalnya keluar tuh sedia masker ya kan, terus pakai hand sanitizer juga kalau bisa bepergian. Terus sama jangan lupa untuk mengingatkan orang di sekitar kita untuk ikut menjaga kebersihan. Ingat, atau huruf syatrul iman, di kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya akan saya ingatkan kembali kepada keluarga saya, teman-teman saya, serta masyarakat sekitar saya. Nah, bagus tuh. Jadi bagaimana perasaan kamu terkait lockdown dari COVID-19 ini? Perasaan sih senang-senang aja ya, karena bisa lockdown lama gitu tuh. Karena di situ kita bisa kumpul sama keluarga, terus lebih yang perlu sama adik kakak. Cuman konsen kalau juga ya gimana ya, bikin otaknya bikin jenuh gitu. Karena yang dilakuin di rumah itu ya gitu-gitu aja. Oke. Ada kegiatan yang menjenuhkan ya, berarti apa tuh? Kalau boleh tahu jenuhnya itu seperti apa? Ya kayak bangun pagi, terus sarapan, ngerjain tugas dari via WA, terus kayak kajian, terus habis kayak makan, tidur, nonton, terus ngerjain tugas lagi, makan, ya sampai makan lah. Oke, saya memahami apa yang kamu rasakan terkait rasa jenuh ya terhadap mungkin kegiatan yang monoton setiap harinya. Saya yakin mungkin bukan hanya kamu saja yang merasakan kejenuhan itu. Ya tapi mbak, sampai kapan coba? Sedangkan saya tuh tahu informasinya kalau misalnya COVID-19 itu di rumah selama 2 minggu. Ternyata malah kebalasan dari 2 minggu itu. Senang saya di rumah udah sebulan mbak. Terus ya gitu bingung mbak. Oke, itu kan dampak negatif dari dari lockdown ini kan akibat COVID-19. Pernah nggak sih terpikirkan sama kamu tuh pasti ada dampak positifnya gitu? Pernah sih. Apa tuh? Kayak misalnya tuh ya kan ada pengawasan sih mbak. Jadi sekolah waktu itu kan dikontrol kan sama wali kelas. Jadi kita kalau misalnya ada kegiatan apa pasti kayak lebih tepat gitu tuh. Terus kalau misalnya kayak misalkan ngerjain tugas segini ya kita justru kayak lebih tepat dan sebelum jam itu gitu. Terus kita bisa melakukan kayak eksperimen dapur gitu ya. Kayak misalnya bikin makan-makanan gitu, mungkin kita lagi gabut kali jadi kita dapur. Terus ya bikin kita upload juga sih, kayak itu sisi positif. Nah, itu jawaban yang bagus nih. Berarti kan kalau lagi ada coba kayak gini selama kita di rumah sama keluarga sama adik kakak itu kan pasti semua bakal berjalan baik-baik aja gitu. Bertahan sebentar lagi. Ingat, innallaha ma'ana. Soalnya Allah itu selalu bersama dengan kita. Tuh. Wah, mbak keren. Kagum saya mbak, mbak menyampaikan dalil-dalil yang membangun jiwa gitu kan. Kalau begitu saya akan menyampaikan ini ke teman-teman saya mbak, kayak sebagai pelajaran kita bisa mengambil hikmahnya. Iya, berarti kan selama menjalani lockdown ini tidak hanya dampak negatif yang kita rasakan, bahwa sebenarnya ada dampak positifnya juga gitu. Jadi di balik kesulitan pasti ada kemudahan gitu.
gitu, karena Allah itu nggak akan ngasih ujian melewati batas hambanya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik gitu, pokoknya tetap jaga kebersihan gitu, tetap bersama keluarga lah ya, jangan keluar. Nah, di sini kan Mbak Kori sebagai siswi SMK kelas 12 ya, pastikan tentunya harus mengalami ujian-ujian di rumah gitu. Nah, bagaimana sih perasaan Mbak Kori merasakan harus ujian di rumah atau belajar di rumah gitu? Ya, saya sebagai siswa SMK hanya bisa tetap semangat untuk tetap belajar di rumah walaupun tidak merasakan belajar di sekolah lagi untuk yang terakhir ini. Nah, semangat ya. Nah, dari semangat ini setiap hari itu merasakan semangat terus nggak sih gitu? Kadang saya merasakan bosan. Bosan. Iya. Bosan seperti apa yang Mbak rasakan gitu ketika harus belajar di rumah ataupun study from home ini? Saya merasakan bosan karena kegiatan di rumah itu seperti itu saja. Nggak berinteraksi dengan orang lain ya? Iya, enggak. Ya karena kan kita di sini melaksanakan yang namanya physical distancing. Mbak sendiri tahu nggak sih arti dari physical distancing itu apa? Enggak. Enggak ya. Nah, di sini saya akan memberitahu bahwa physical distancing menurut WHO atau World Health Organization merupakan upaya dari kita sebagai manusia untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara menjaga jarak yang minimal 2 meter. Karena apa? Karena kan COVID-19 ini virusnya menyebar lewat percikan udara gitu kan. Nah, dari kita menjaga jarak ini ya semoga saja gitu kita bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. Maka dari itu mungkin pemerintah melaksanakan atau menganjurkan kita nih yang orang-orang aktif gitu, Mbak sebagai siswa dan saya sebagai mahasiswi untuk tetap melaksanakan studinya meskipun harus di rumah gitu. Nah, dari rasa tadi bosan ya untuk di rumah, selain kegiatan belajar yang Mbak lakukan itu apa aja sih gitu yang Mbak lakukan selama di rumah ini? Yang saya lakukan di rumah ya hanya seperti itu, tidur saja. Tidur saja. Ada hal lain nggak yang Mbak ketahui ketika harus menanggapi masa pandemi ini, kayak kegiatan-kegiatan lain yang harus Mbak lakukan gitu selama masa pandemi ini? Tidak ada lagi. Tidak. Mungkin Mbak kurang tahu ya, atau mungkin Mbak sudah melakukan tapi Mbak tidak menyadarinya gitu. Nah, menurut WHO kita itu harus setidaknya kita harus bisa berjemur di antara jam 10 pagi sampai jam 11 ya, minimal 10 menit. Apakah Mbak Kori melakukan hal tersebut? Saya belum melakukannya. Belum. Nah, makanya kita dianjurkan untuk melakukan hal tadi untuk untuk menjaga imun kita agar tetap bugar gitu, agar tetap sehat, karena ya penyebaran dari COVID-19 sendiri itu atas dasar dari imun kita yang rendah sebenarnya. Makanya virus itu pasti bakalan masuk ketika imun kita rendah. Lalu kita juga bisa melakukan yang namanya kontak sosial, meskipun tidak berinteraksi secara langsung, kita bisa tetap berkomunikasi dengan teman-teman kita. Apakah Mbak melakukan itu? Saya melakukannya. Kangen gak sih Mbak ketika harus melakukan physical distancing ini gitu, tidak ketemu teman-teman ataupun tidak ketemu satu angkatan di sekolah? Kangen gak sih gitu? Kangen banget.
Terus yang Mbak rasakan, Mbak sebagai siswi kelas 12 yang ada di masa pandemi ini, bagaimana sih yang Mbak rasakan gitu? Saya sedih banget sama keadaan sekarang. Sedihnya bagaimana? Bisa diutarakan? Tidak bisa bertemu, tidak bisa tatap muka langsung, tidak bisa belajar bersama-sama lagi, ya seperti itu. Saya mengerti atas kondisi Mbak sekarang, atas kondisi kita semua gitu ya. Saya pun memahami perasaan Mbak pastinya. Tentu saja yang seharusnya kelas 12 ini bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman di terakhir-terakhir sekolahnya, ya di terakhir masa sekolahnya, tapi kita harus bisa menjaga jarak gitu ya untuk keberlangsungan hidup kita semua. Nah, dari kegiatan Mbak tadi belajar, terus Mbak juga belum melakukan berjemur, tapi harus dong biar imun kita tetap sehat gitu. Apalagi sih yang menjadi semangat Mbak untuk terus belajar gitu di rumah, kayak Mbak punya motivasi apa gitu untuk tetap melaksanakan belajar di rumah? Ya, motivasi saya untuk tetap belajar di rumah, ya semoga dengan adanya virus ini Mbak bisa lebih akrab dengan keluarga gitu ya, terus bisa lebih mengenal keluarga gitu ya, terus kayak lebih intens kedekatannya sama keluarga. Pasti keluarga memberikan motivasi yang lebih ya untuk Mbak melaksanakan physical distancing. Terlebih Mbak di sini harus menjalani beberapa ujian-ujian gitu ya, dan itu di rumah ya dilaksanakannya. Sudah dilaksanakan ujian-ujiannya itu? sudah. Wah, semoga nanti kedepannya mendapatkan hasil yang memuaskan, Ya, dan kita tidak perlu berlarut-larut dalam kebosanan, kesedihan gitu. Saya menghargai apa yang Mbak rasakan, kegelisahan pastinya, terus kayak bosan. Namun perlu diketahui bahwa ini bukan merupakan suatu hal yang hanya kita yang rasakan, tapi semua orang sedang merasakan hal ini. Jadi tetap semangat Mbak. Terima kasih atas bincang-bincangnya. sama-sama. Jadi apa yang ingin saya ceritakan kepada Ibu untuk saat ini? Jadi gini Bu, di tahun ini karena adanya pandemi COVID-19, saya merasakan sedih atas pandemi ini, dan kebetulan saya juga lulus tahun ini gitu, lulus SMA tahun ini. Jadi saya sedikit kecewa karena saya gagal untuk masuk perguruan tinggi negeri jalur SNPTN gitu Bu, dan sedih juga gitu. Oh seperti itu. Iya, Ibu izin menjelaskan terkait apa yang sudah sering bicarakan tadi. Jadi yang pertama di sini saya merasa sedih terkait adanya pandemi virus COVID-19 ini. Dan kedua juga Sherin di sini merasa sedih dan kecewa terkait Sherin belum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNPTN seperti itu. Iya Bu, itu yang saya maksudkan. Oke, di sini Ibu juga ikut merasakan apa yang saya rasakan. Tidak hanya Sherin dan Ibu, melainkan seluruh dunia ini bersedih terkait adanya virus COVID-19 ini. Di sini Ibu ingin bertanya, kira-kira apa usaha yang sudah Sherin lakukan untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri jalur SNPTN? Untuk usaha yang saya sudah lakukan itu banyak ya Bu, seperti saya mengikuti les dan ruang guru, dan juga saya mengambil mata pelajaran tambahan dan konsultasi juga kepada guru-guru mata pelajaran dan lulusan kemarin yang sudah lolos jalur SNPTN ini gitu Bu. Oh, jadi sudah banyak sekali usaha yang sudah Sherin lakukan. Di sini Ibu ikut mengapresiasi terkait usaha dari Sherin untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri jalur SNPTN. Ya, jadi di sini tuh Sherin sudah mencoba berbagai cara untuk terus bisa lanjut dan masuk melalui jalur SNPTN.
Selanjutnya, Jadi apa yang harus saya lakukan terkait masalah ini, Bu? Karena pada saat ini kan pandemi COVID-19 dan lockdown juga, saya tidak bisa menemukan informasi-informasi terbaru gitu, Bu. oke, baik. Jadi di sini saya ingin mencari tahu informasi lebih lanjut gitu. Di sini Ibu ingin tanyakan apa saya tahu terkait SBMPTN, jalur SBMPTN. SBMPTN saya hanya mendengar-dengar saja, tapi saya tidak tahu cara untuk masuknya gitu. Oh, seperti itu. Jadi di sini nanti Ibu akan memberitahu Sherin terkait jalur SBMPTN. Jadi di mana setelah adanya jalur SBMPTN, di sini nanti akan adanya jalur SBMPTN. Jadi jalur SBMPTN ini nanti Sherin mengikuti tes. Untuk itu agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Namun untuk saat ini jalur SBMPTN ini belum dibuka. Nanti ketika sudah dibuka pendaftarannya, Ibu akan memberikan informasi kepada Sherin seperti itu. Jadi untuk saat ini Sherin tidak perlu sedih dan khawatir untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Semoga nanti ada jalannya dan Sherin bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Ya, Bu. Amin. Terima kasih sebelumnya karena Ibu telah mendengarkan keluh kesah saya untuk saat ini gitu. Jadi saya juga yakin saya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, makasih Sherin. Bagaimana kabar Lisa? Baik Kak, Alhamdulillah ya kalau baik. Sekarang Lisa kelas berapa? kelas 6. Wah, bentar lagi mau masuk SMP ya. Iya Kak. Apakah ada yang ingin Lisa ceritakan kepada kakak? Enggak Kak. Kenapa? Kok enggak? Lisa nggak usah takut. Sebelumnya Lisa pernah ikut konseling nggak? Enggak. Enggak ya. Kakak jelasin dulu ya konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah upaya pemberi bantuan kepada individu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi Lisa nggak usah takut, cerita aja. Di konseling juga ada kerahasiaan, jadi Lisa nggak usah takut masalah Lisa itu diceritain ke orang lain. Oh, Iya Kak. jadi apa yang ingin Lisa ceritakan? Tentang WFH Kak. Memangnya ada apa dengan WFH? Ya gitu Kak. Karena guru mengasih soal tapi guru tidak mengasih materi, sedangkan saya ujian. Sedangkan sebentar lagi saya ujian. Oh gitu. Saya mengerti perasaan Lisa. Jadi guru tuh hanya memberi soal, sedangkan Lisa tidak diberi materi untuk pembelajaran di rumah gitu. Iya Kak. Memangnya Lisa tetap mengadakan ujian ya? Iya Kak. Ujian sekolah. Dilakukannya secara online ujiannya? Iya. Lalu Lisa selama WFH ini kan berarti belajarnya di rumah tuh ya? Apakah orang tua Lisa ikut turut andil dalam membantu? Tidak Kak. Karena orang tua saya sedang bekerja dan sedangkan teman-teman saya diajarkan oleh orang tuanya. Wah, apa yang Lisa lakukan itu sudah bagus. Belum tentu teman Lisa bisa belajar sendiri di rumah. Makasih Kak. Selama belajar di rumah, Lisa, bagaimana cara Lisa belajar gitu selama di rumah aja? Lisa selama di rumah belajarnya lewat online Kak. Bisa tolong jelaskan lagi, maksudnya secara online tuh bagaimana belajarnya gitu? Online ya lewat internet dan ruang guru. Jadi selama belajar di rumah itu Lisanya belajar lewat internet atau tidak lewat ruang guru gitu? Iya Kak. Selama WFH ini kendalanya apa aja sih yang dialami oleh Lisa? Ujian praktek Kak. Emangnya ujian apa saja yang dipraktekkan Lisa? Ujian nari, ujian pianika, ujian mencangkok pohon, ujian pidato, ujian bahasa Inggris. Lumayan banyak ya. Ya, Mengapa itu jadi kendala bagi Lisa? ya karena di sekolah belum diajari. Bukankah Lisa bisa gitu untuk mencari di internet bagaimana cara mencangkok,
terus mencari bagaimana membuat pidato yang baik dan benar. Bisa Kak, tapi yang video kan orang tua Lisa pada kerja. Jadi tidak ada yang mau video gitu. Bukankah Lisa bisa membuat prakteknya di saat malam hari gitu? Bisa sih Kak. Sebaiknya Lisa pergunakan waktu Lisa dengan baik ya, apalagi Lisa kan ujian praktik. Mungkin kan kalau pagi sampai sore orang tua Lisa kerja, mungkin Lisa pada malam hari bisa minta tolong pada orang tua Lisa untuk memvideo Lisa pada saat melakukan ujian praktik di rumah ya. Oh iya Kak, makasih. Ya. Sebelumnya ada yang ingin Lisa ceritakan lagi tidak? Tidak, terima kasih Kak. Kakak simpulkan ya. Jadi Lisa ini selama WFH di rumah aja ini belajar sendiri di rumah gitu ya, tanpa menuntut orang tua. Sedangkan Lisa dibebankan tugas oleh guru, mulai dari tugas tertulis maupun tugas praktikum gitu ya. Iya Kak. Tapi di sini Lisa sudah hebat karena Lisa sudah bisa belajar sendiri di rumah. Nah, untuk masalah praktikum itu Lisa bisa minta bantuan orang tua Lisa ya. Ketika orang tua Lisa sudah pulang kerja, minta tolonglah kepada orang tua Lisa untuk membantu Lisa dalam mengerjakan video praktik itu. Iya Kak. Nah, sebelumnya terima kasih ya Lisa karena sudah mau mampir ke rumah kakak untuk melakukan konseling. Iya Kak, Lisa juga makasih. Ya, selamat malam Bu. Gimana kabarnya? Baik. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa ya? Sabina. Ibu sebagai ibu rumah tangga atau bekerja? Ibu rumah tangga kalau di dalam rumah, kalau di luar rumah ya bekerja juga. Oh ya, di sini kan sekarang sedang itu ya trending terkait COVID-19. Menurut Ibu, menurut pandangan Ibu, COVID-19 ini seperti apa sih dampaknya dalam rumah tangga ataupun dalam lingkungan pekerjaan? Dampaknya sangat luar biasa, baik ekonomi maupun pokoknya semuanya lah. Di dalam kerjaan juga semuanya pada di lockdownin, tutup, nggak boleh bekerja, semua pada dirumahin. Sementara pengeluaran makan, jajan, belanja, kebutuhan rumah tangga berjalan terus. Intinya susah, semuanya susah. Oh iya, saya mengerti yang Ibu rasakan. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencegah terjadinya COVID ini? Kan kata Ibu banyak sekali keresahan yang Ibu rasakan terkait dampak COVID ini. Apa yang sudah Ibu lakukan? Pertama, mentaati himbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah, cuci tangan, terus menghindari kerumunan, bertemu sama orang di tempat umum. Ya, sementara seperti itu aja lah, mentaati himbauan dari pemerintah itu aja. Oh, jadi sekarang ini Ibu hanya mentaati aturan pemerintah ya yang sudah dijalankan oleh pemerintah gitu ya? Ya kan emang kayak gitu, suruh pemerintahnya seperti itu. Sementara orang-orang seperti kita kan enggak ini kan, emang virus itu tidak terlihat, walaupun emang berbahaya sekali, tapi emang tidak terlihat kenyataannya kan. Jadi ya langkah-langkah. Mungkin saya akan sedikit memberi informasi ya terkait pencegahan untuk mencegah terjadinya COVID-19 ini. Jadi seperti Ibu melakukan berjemur ya, kalau di jam-jam tertentu, misalnya di jam 8 sampai jam 10 itu berjemur itu bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh. Lalu mungkin dengan Ibu memakan makanan yang bergizi atau yang sehat, terus juga dengan cara mencuci tangan,
sekarang yang mungkin apa ya, virus ini kan sangat marak di Indonesia ini ya Bu ya. Terus juga dilihat dari banyaknya apa sih masyarakat yang sudah mulai resah dengan COVID ini. Saran Ibu untuk untuk masalah ini bagaimana? Kalau saran saya khususnya untuk pemerintah, kan saat ini pemerintah yang berkuasa, yang bertanggung jawab atas semua keluhan-keluhan rakyatnya, dari kalangan atas sampai bawah semua punya keluhan tentang virus ini, tentang masalah ini yang nggak tahu kapan akan selesainya. Nah, terus juga dampaknya semua kalangan masyarakat merasakan, dari ekonomi yang lancar tadinya sekarang nggak lancar. Dampaknya dari makanan yang tadinya gampang sekarang agak susah. Nah, untuk pemerintah yang di atas, kalau bisa mah kita semua terkena dampaknya, kita semua dirumahkan saja. Kalau mau ngasih ya program pemerintah yang sekarang ini, di rumah saja dan ngasih sumbangan per kakak 300.000, 600.000. Tapi di situ ada kriteria-kriterianya, yaitu orang-orang yang tidak mampu. Sementara kalau melihat dampak dari COVID-19 ini, semuanya baik mampu ataupun yang tidak mampu semuanya terkena dampaknya. Dari yang tadinya kerja dengan ekonomi yang menengah lah, sekarang perusahaan ditutup, suruh di rumah saja, sementara penghasilan nggak ada. Jadi kalau bisa jangan ngasih sumbangan itu sesuai kriteria, tapi semua keseluruhan merakyat, semuanya rakyat Indonesia dijamin, karena emang dampaknya tidak terdampak dari orang-orang miskin saja, orang-orang menengah ke bawah, bahkan mungkin ke atas, menengah, bawah, semua kena dampaknya. Perekonomian yang tadinya lancar sekarang morat-marit. Ya, cuma itu saja saran saya untuk yang di atas, pimpinan kita semua. Semoga kalau ngasih sumbangan merata dan tidak sesuai kriteria-kriteria yang mereka ini kasih. Sementara jika kita yang tidak memiliki kriteria seperti pemerintah yang programkan, maka tidak dikasih sumbangan. Ya, cukup itu saja dari saya. Oh, jadi Ibu menginginkan pemerintah itu menyetarakan bantuan itu ya, tidak hanya untuk rakyat untuk yang termasuk ya, yang sudah diketeraikan oleh pemerintah.